Perkenalkan, saya Ivana. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir mata kuliah Corporate Branding and Reputation Management. Saya dari kelompok 1, kami mengambil brand Indomie. Lalu yang akan dibahas di presentasi kali ini adalah research, stakeholder segmentation, proses strategi, taktik, kemudian ada timeline, budget, human resource, dan measurable result. Kita akan pembahasan yang pertama, ada research, latar belakang Indomie. Indomie mengandung karbohidrat karena tujuan pertamanya diciptakan agar dapat menggantikan nasi sebagai makanan utama masyarakat Indonesia. Lalu untuk sejarah Indomie, Indomie merupakan salah satu mie instan yang paling terkenal di Indonesia, dirilis pada tahun 1972. Indomie juga sudah membawa pulang banyak penghargaan sebagai mie instan terbaik dan penghargaan lainnya. Lalu kita masuk ke stakeholder segmentation. Yang pertama ada internal stakeholder, ada karyawan. Karyawan Indomie merupakan elemen kunci dalam produksi dan pengiriman produk. Mereka berharap pada keamanan pekerjaan, pembayaran yang adil, dan peluang untuk pengembangan karir. Lalu selanjutnya ada manajer. Manajer Indomie bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan keputusan yang mempengaruhi karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga termotivasi pada pencapaian tujuan keuangan, menjaga budaya perusahaan, dan mengembangkan tim. Lalu selanjutnya ada pemilik. Nah, pemilik Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan induk memiliki motivasi seperti memaksimalkan nilai pemegang saham, menjaga reputasi perusahaan, dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada external stakeholders dari Indomie, ada pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan alasan eksistensi Indomie. Mereka berfokus pada kualitas produk, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dalam penggunaan. Lalu selanjutnya ada masyarakat. Indomie juga bertanggung jawab dalam tanggung jawab sosial. Perusahaan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, praktik kerja yang etis, dan keterlibatan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada pemerintah. Indomie juga tunduk pada regulasi pemerintah seperti memberikan pembaruan terkait regulasi, kebijakan konsumen, kesehatan publik, dan perpajakan. Lalu selanjutnya, kreditur. Kreditur ini bentuknya seperti bank atau pemegang obligasi yang memperhatikan pembayaran utang yang tepat waktu dan stabilitas keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya, investor. Investor di sini menginginkan peningkatan nilai investasi mereka. Nah, perusahaan juga perlu memaksimalkan nilai pemegang saham dan perlu mengkomunikasikan laporan keuangan, pertemuan investor, dan strategi pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada pemasok. Di sini pemasok berharap pada hubungan bisnis yang berkelanjutan, pembayaran tepat waktu, dan kontrak dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke Communicative Entity of Indomie. Indomie merupakan entitas komunikatif yang berinteraksi secara teratur dengan pemangku kepentingannya. Perusahaan juga menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti situs web, media sosial, dan perikanan untuk mencapai pemangku kepentingan. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi. Yang pertama dari demografis. Untuk usia, Indomie cocok dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun ternyata berdasarkan studi Mars, dilihat bahwa usia konsumen dari Indomie ini kebanyakan dari usia remaja, berusia 15-24 tahun. Lalu untuk jenis kelaminnya ini ada laki-laki dan perempuan, pendapatan karena harga produk yang terjangkau dapat dikonsumsi oleh semua kalangan pendapatan. Lalu untuk lokasi, Indomie tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya dari geografis, untuk wilayah, Indomie tersedia di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, untuk kawasan, Indomie ini memiliki berbagai varian rasa sesuai dengan selera masyarakat di berbagai kawasan. Misalnya rasa kari ayam itu populer di perkotaan, sedangkan rasa bakso populer di kawasan pedesaan. Nah, untuk negara, ternyata Indomie juga tersedia di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, karena ternyata mie instan ini terkenal di seluruh negara yang ada di luar Indonesia. Nah, untuk fisikografisnya, gaya hidup Indomie cocok untuk konsumen yang memiliki gaya hidup praktis dan efisien. Lalu untuk kepribadiannya, Indomie ini cocok untuk konsumen yang memiliki kepribadian dinamis serta menyukai tantangan karena mie instan ini memiliki berbagai macam varian rasa. Lalu untuk nilai, Indomie cocok untuk konsumen yang memiliki nilai-nilai praktis serta ekonomis. Lalu ada segmentasi dari behavioral karakteristik. Untuk frekuensi konsumsi, Indomie cocok untuk konsumen memiliki frekuensi konsumsi mie instan tinggi. Lalu loyalitas merek, Indomie cocok untuk konsumen yang memiliki loyalitas merek yang tinggi. Serta untuk kesediaan membayar, Indomie ini cocok untuk konsumen memiliki kesediaan membayar yang tinggi.
Lalu untuk masa strategi di sini kita menggunakan satu tokoh bernama Putri yang di sini dia merupakan seorang siswi yang sepulang sekolahnya dia kehujanan di jalan lalu sampai di rumah dia bertemu ibunya, lalu ibunya di sini berinisiatif untuk memasakkan Indomie. Lalu setelah Putri menyantap Indomie tersebut, mood Putri langsung meningkat. Nah, di sini kita dari masa strategi Indomie ini menjadi pilihan pertama orang-orang yang memilih mie instan. Dari hashtag satu rasa beribu cerita, artinya Indomie bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani hari-hari kita dalam keadaan apapun. Lalu untuk mesin strateginya kita memilih 3 media. Yang pertama ada TV dan radio. Untuk paid medianya, kita melakukan iklan di TV dan radio. Lalu untuk share media, kita memilih media sosial dan website. Di share media ini kita melakukan kampanye media sosial dengan hashtag satu rasa beribu cerita. Untuk own media ini kita memanfaatkan packaging dari Indomie ini. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut di taktik. Nah, untuk televisi dan radio ini kita menayangkan iklan selama 3 kali dalam sehari dalam waktu 2 menit. Nah, untuk stasiun televisi dan radio yang kita pilih juga tidak sembarangan karena kita akan memilih TV dan radio yang lebih banyak digemari oleh masyarakat. Lalu taktik selanjutnya untuk video kampanye ini kita membuat storyline mengenai hashtag satu rasa beribu cerita yang ditampilkan di dalam YouTube Ads, Reels Instagram, dan juga TikTok Ads. Nah, dalam kampanye ini juga kita akan mengunggah video-video lain yang setema dengan storyline dan desain foto mengenai varian rasa Indomie. Lalu untuk taktik dalam masa kampanye ini, kita juga memanfaatkan packaging dari Indomie, di mana kita akan menyediakan satu kotak kosong di dalam bungkus Indomie, lalu para konsumen bisa menuangkan isi hatinya untuk diberikan ke orang-orang terdekat yang akan ia berikan Indomie. Lalu untuk timeline di sini kurang lebih kita akan melaksanakan selama 3-6 bulan. Untuk tahap perencanaan di sini kita membutuhkan 1-2 minggu. Untuk tahap produksi kita membutuhkan 3-4 minggu. Lalu untuk tahap penyiaran kita membutuhkan 2-3 bulan. Untuk selanjutnya di sini kita membutuhkan human resource. Untuk kampanye ini ada marketing and communication, ada customer support, product, engineering, finance and operations, sales, dan terakhir global talent organization. Lalu selanjutnya, di sini ada measurable results atau evaluasi. Untuk campaign awareness-nya, output awareness kampanye sebesar 15%, untuk outcome awareness berhasil mencapai 30%. Untuk product sales, outputnya peningkatan penjualan Indomie sebanyak 20%, untuk outcome terjadi peningkatan penjualan 25%. Untuk social media reach, output kenaikan engagement di platform medsos Indomie sebesar 20%. Untuk outcome-nya ternyata terjadi kenaikan sebanyak 30%. Nah, untuk media exposure, outputnya 10 liputan dan review positif dari berbagai media nasional tentang kampanye. Ternyata outcome-nya ada 10 liputan media nasional dan 3 media lokal serta 2 media internasional dari Asia. Nah, untuk role iklan TV, outputnya target dibayar sebanyak 25%. Ternyata outcome berhasil mencapai total plus 35% dari keseluruhan kanal TV. Lalu untuk iklan radio, kita memiliki output dibayar sebanyak 25%, ternyata outcome berhasil mencapai total 30% dari keseluruhan kanal radio yang digunakan. Lalu kita masuk ke budgeting, kita menggunakan Indosiar dan Trans TV untuk menayangkan iklan televisi dari kampanye ini. Nah, kita menggunakan budget sesuai dengan red card yang diberikan oleh Indosiar serta Trans TV. Untuk Indosiar kita menghabiskan dana sebesar 48,6 miliar rupiah, dan untuk Trans TV kita menghabiskan dana sebesar 21,6 miliar rupiah. Lalu untuk iklan radio kami memilih Sonora dan Jak FM karena saluran radio ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, kita di sini memanfaatkan red card yang diberikan oleh kedua radio dan sama-sama menghabiskan 79,2 miliar rupiah untuk setiap radio. Lalu untuk budgeting, di sini ada YouTube Ads, kita menggunakan paket silver sebesar 6 juta per bulan. Lalu kita menghabiskan waktu 3 bulan untuk YouTube Ads. Jadi kita menghabiskan dana sebesar 18 juta rupiah untuk YouTube Ads. Nah, sementara untuk TikTok Ads kita menggunakan paket 2 juta per bulan dan kita menghabiskan waktu untuk 3 bulan. Jadi kita membutuhkan dana 6 juta rupiah untuk TikTok Ads. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.